Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Yuni Purwati. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab toharoh yang kedua, yakni istinja dan istijmar, serta kedua teman saya nanti, Siti Ina Sri Susanti dengan Amir Mardodillah akan menjelaskan materi pembagian najis. Sebelum ke pembahasan, saya ingin mengatakan bahwa ada istilah yang menyatakan sempurna sholat itu karena sempurna wudhu, sempurna wudhu karena sempurna istinja. Jadi kedudukan istinja di sini sangatlah penting ya. Baik, langsung saja ke pengertian. Istinja itu membersihkan kotoran baik yang keluar dari dubur maupun dari hubul dengan menggunakan air dan batu. Umumnya istinja itu dengan air saja. Dan kalau istijmar itu membersihkan kotoran baik yang keluar dari dubur maupun hubul dengan menggunakan batu atau sejenisnya. Nah, di sini saya merangkum ada 9 poin mengenai istinja dan istijmar. Mari kita ulas bersama-sama. Syarat yang pertama harus menggunakan 3 batu, tidak boleh lebih. Jadi minimal 3 batu itu umumnya sudah bersih ya. Jadi kalau merasa belum bersih menggunakan 3 batu, kita bisa menambahkan 1 batu lagi. Jadi 4 batu. Semuanya jadi 4 batu. Kalau bisa ya, ini sunahnya harus menggunakan batu yang berjumlah ganjil kalau bisa. Nah, untuk poin yang kedua, kalau tidak ada batu di sekitar kita bisa menggantinya dengan yang lain, misalnya dengan tisu, dengan daun-daun kering ataupun dengan kayu kecil. Nah, yang penting bendanya itu suci, kesat, kasar, dan mampu mengangkat kotoran. Jangan pakai aqua dan kaca ya. Itu kan walaupun bendanya suci, tapi itu tidak bisa membersihkan karena sifatnya itu halus. Kaca dan botol itu kan halus. Nah, untuk poin yang ketiga, jangan beristinja dengan menggunakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang dimuliakan. Misalnya menggunakan kertas yang bertuliskan ilmu-ilmu ataupun nama-nama Allah ataupun Nabi. Jadi jangan seperti itu, apalagi dengan ekor hewan, jangan seperti itu ya. Kalau selanjutnya tidak boleh beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Karena ada yang mengatakan bahwa kotoran dan tulang itu merupakan salah satu makanan jin. Jadi jangan membersihkan najis dengan najis juga. Dan untuk yang selanjutnya, najis jangan sampai kering ya, jangan sampai kering. Kalau misalnya sampai kering, kita wajib membersihkannya dengan air, jangan dengan batu saja. Misalnya ketika kita BAB, terus tanpa sengaja kita ketiduran selama setengah jam. Nah, otomatis kan kotoran yang masih menempel di anus itu kan pasti mengering ya. Nah, kalau seperti itu kita wajib menggunakan air untuk membersihkannya. Dan untuk poin yang selanjutnya, kotoran tidak berpindah tempat. Misalnya tidak sampai belepotan terkena paha misalnya, tidak sampai terkena paha, tidak sampai terkena kaki, ataupun terpercik ke anggota tubuh yang lain. Misalnya kalau sampai kotorannya kemana-mana, misalnya kalau mencret itu kan biasanya kemana-mana ya kotorannya. Itu wajib pakai air, jangan menggunakan batu saja. Dan poin yang selanjutnya, boleh memilih antara istijmar dengan batu ataupun istinja dengan air saja. Boleh memilih salah satu, namun beristinja dengan air itu lebih utama karena lebih membersihkan. Tapi yang lebih afdol lagi, yang lebih sempurna lagi sebenarnya menggabungkan antara istijmar dan istinja. Jadi istijmar dulu lalu istinja. Jadi pakai batu dulu kita membersihkannya ya. Pakai batu dulu 3 kali batu, 3 kali olesan ataupun gimana gitu. Terus
Terus kan tujuannya itu biar tangan ini tidak menyentuh najis banyak-banyak. Jadi kita beristijmar, kita pakai batu dulu 3 kali ya, terus nanti disiram dengan air agar sisa kotoran yang sudah dibersihkan sama batu tadi juga ikut terbawa aliran air. Jadi tujuannya itu biar tangan kita tidak menyentuh najis yang banyak-banyak. Ya udah, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh kedua teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ina Sisusanti. Saya akan menjelaskan tentang adab buang air dan pengertian najis. Yang pertama yaitu adab buang air. 1. Mencari tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Karena ketika Nabi Muhammad hendak masuk toilet atau saat buang air besar, beliau pergi dan tidak terlihat oleh orang banyak. Yang kedua, hendaklah memakai alas kaki. Karena saat Nabi Muhammad hendak masuk ke toilet, dia menggunakan sepatu. Yang ketiga yaitu tidak membawa zikir atau sesuatu yang mengatasnamakan Allah. Saat Nabi Muhammad masuk ke toilet dan dia memakai cincin atas nama Rasulullah, dia melepasnya. Yang keempat yaitu masuk ke toilet atau WC, hendaklah mendahulukan kaki kiri dan sambil membaca doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Selanjutnya yaitu pengertian najis. Najis secara bahasa ialah segala sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikkan. Menurut harfiah, maka apapun yang dianggap kotor masuk dalam barang najis, seperti ingus, air liur, terus air sperma. Dan menurut bahasa Arab ialah artinya al-khazariyah atau kotoran. Menurut agama as-Syafi'iyah yaitu segala sesuatu atau yang menghalangi sahnya sholat itu dapat diringankan. Menurut al-Malikiyah yaitu sholat sifat hukum sesuatu benda yang mengharuskan seseorang mencegah sahnya sholat dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Dan disitulah pengertian najis dan adab buang air besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang najis. Benda-benda yang termasuk najis: nomor 1, bangkai kecuali bangkai manusia. Nomor 2, darah. Nomor 3, nanah. Nomor 4, sesuatu yang keluar dari dubur, anus, dan kubul kelamin. Nomor 5, air liur anjing dan air liur babi. Najis terbagi menjadi 3. Pertama, najis mukhafafah. Kedua, najis mutawasitoh. Ketiga, najis mughaladoh. Nah, najis mukhafafah ini termasuk najis yang ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan kecuali ASI, atau bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun. Cara membersihkan najis mukhafafah ini, kita percikan air di atas tempat yang terkena najis tersebut. Cara memercikannya dengan kuat sampai najisnya hilang. Kalau najisnya hilang, kita tunggu keringnya. Kalau sudah kering, tempat itu dinyatakan suci dari najis tersebut. Dalam hal ini, membersihkannya tidak harus dengan air mengalir. Jadi dengan air secukupnya saja tidak apa-apa. Pokok airnya itu lebih banyak dari najis yang mengenai tempat itu. 2. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2. Pertama, najis ainiyah. Kedua, najis hukmiyah. Najis ainiyah ini najis yang berbentuk dan berwujud.
cara membersihkan najis ainiyah ini, kita hilangkan dulu kotorannya. Kita hilangkan dulu kotoran, kan najis ainiyah ini najis yang berbentuk wujudnya, ya kan. Kita hilangkan dulu. Kalau sudah hilang, kita bersihkan dengan air yang suci, mensucikan. Kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini najis yang tidak berbentuk dan berwujud, tapi bisa diyakini kalau di tempat itu ada najis. Diyakininya dari segi zat, bau, dan warna. Cara membersihkannya, kita percikan dengan air yang suci mencucikan di atas yang ada zat, bau, dan warna. Kalau ketiga ini sudah hilang, berarti najis hukmiyah tersebut sudah hilang. Kita tunggu keringnya. Kalau kering, tempat itu bisa dinyatakan suci dari najis hukmiyah. Nah, cara menghilangkan najis mutawasitoh, contohnya seumpama ya, ada anak laki-laki buang air besar di ruang tamu. Setelah itu kita bersihkan dulu kotorannya. Kotorannya itu termasuk najis ainiyah ya. Kita bersihkan dulu kotorannya. Setelah itu kan tinggal zat, bau, dan warnanya. Itu zat, bau, dan warnanya itu kan najis hukmiyah, ya kan. Kalau zat, bau, dan warnanya kita bersihkan, sudah bersih, lalu kita tunggu keringnya. Kalau sudah kering, bisa dinyatakan tempat itu suci dari najis mutawasitoh. Ketiga, najis mughaladoh, najis yang besar. Contohnya kita dijilat anjing, kita kena ludahnya anjing. Ludahnya anjing itu kan air liurnya itu kan najis, ya kan. Kita cari debu yang suci. Kalau sudah kita menemukan debu yang suci, kita basuh debu itu di bagian tubuh kita yang terkena air liur anjing tersebut. Basuhnya bersamaan dengan air sebanyak 7 kali. Kalau sudah dibasuh 7 kali, berarti kita dinyatakan suci dari najis mughaladoh itu. Sekian dari kami presentasinya dari kelompok 3. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.